Ya, pagi. Yasmin, Pagi, Bu. kok kamu masuk kerja? Bukannya katanya kamu sakit? Iya sih, Bu. Cuma saya tidak mau kalau saya nggak masuk kerja, takutnya nanti pekerjaan saya makin numpuk. Kan saya juga udah bilang sama Bu Ajeng. Saya akan memberikan yang terbaik dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Iya. Tapi menurut saya lebih baik kamu ambil cuti aja biar cepat sembuh. Nggak usah, Bu. Saya juga udah datang ke sini. Saya mau lanjutin pekerjaan saya dulu ya, Bu. Oke. Ini anak workaholic banget sih. Kok nggak ada tanda-tanda kalau dia itu lelah kerja di sini? Aduh, gimana ya? Padahal aku udah kepengen banget menyingkirkan dia. Susah banget sih Yasmin nih. Kebetulan ada Ajeng. Aku bisa lapor tentang infonya dia. Selamat pagi, Bu Ajeng. Iya, pagi. Aku mau lapor soal dia. Kenapa dengan dia? Jadi ternyata dia memang hanya ART dan dia pernah kerja di beberapa majikan sebelumnya. Cuma itu. Iya, cuman itu. Ya tapi aku nggak gampang percaya begitu saja. Aku akan selidiki siapa saja mantan majikannya untuk memastikan informasi ini. Tapi ini akan butuh waktu. Aku nggak mau kerasa kerusuk. Soalnya dia aja tadi sempat curiga sama tangan aku. Dia nanya-nanya lagi. Soal jari kamu kayaknya udah harus secepatnya kamu pasang jari biar semua orang itu nggak curiga sama kamu, ya? Baik. Aku kesel banget sama Yasmin. Tetap aja dia bertahan kerja di sini. Padahal aku udah berusaha supaya dia tidak betah di sini. Tetap malah semangat kerjanya. Aneh banget. Ya siapa sih yang nggak kepengen kerja di Cakradinata? Tapi tetap aja, aku tetap curiga sama si Yasmin. Apalagi suami aku dulu memberikan jabatan Rangga kepada Yasmin. Pasti ada sesuatu dengan Yasmin. Aku yakin itu. Biasanya feeling aku nggak pernah salah. Kayaknya aku akan ngetes Yasmin. Seberapa besar dia setia kepada Cakradinata. Gimana caranya? Aku ada tugas buat kamu. Lo ngapain tiba-tiba nanyain soal nyokap gue? Ada urusan apa lo sama nyokap gue? Jujur, di akhir hidupnya Pak Baskara minta gue untuk cari Bu Sandra. Katanya beliau sempat dekat sama Bu Sandra. Lo lagi gak main-main kan sama gue? Emang gue kelihatan kayak orang yang lagi main-main? Nathan inget gak? Gue pernah bilang kalau gue gak sengaja ngeliat foto di dompet lo. Dan ya pas gue lihat lagi foto keluarga lo dan foto yang Pak Baskara kirim, ternyata di dompet lo ada foto Bu Sandra. Bu Sandra nyokap lo kan? Ya itu foto nyokap gue. Lo jangan ngaco deh. Mana mungkin nyokap gue punya hubungan sama Pak Baskara? Gak mungkin kan? Kalaupun iya, punya hubungan apa mereka? Ya makanya itu yang harus kita cari tahu. Gue selalu ngerasa gue harus cari tahu ini karena ini adalah pesan terakhir dari Pak Baskara yang Pak Baskara kasih ke gue. Nathan, gini deh. Lo tahu di mana keberadaan nyokap lo sekarang?
nyokap gue udah gak ada. Udah meninggal. Ibu udah meninggal? Kalau gitu aku nggak punya kesempatan buat kenal sama ibu. Sorry. Udah lama nyokap lo meninggal. Gue juga gak tahu. Bokap gue gak pernah cerita soal itu. Bokap gue cuman bilang kalau nyokap gue udah gak ada. Cuman dia gak pernah bilang di mana kuburannya. Tapi gue pikir kalau lu diminta untuk nyelidikin keberadaan nyokap gue, berarti kemungkinan nyokap gue masih hidup dong. Gue gak tahu sampai situ. Karena emang penyelidikan gue juga belum sampai. Informasi kalau Bos Andre itu ternyata udah meninggal. Makanya gue tawarin lo kerja sama. Gue bisa nyelidikin di mana keberadaan ibu lo. Mau kan lo kerja sama gue? Ya, deal. Lo beneran udah ceritain semuanya ke gue? Bener, gue gak nyembunyiin apa-apa. Apa jangan-jangan lu punya motif lain lagi? Gue gak ada motif lain. Kalaupun gue punya motif lain, gue gak bakal ceritain ini semua kan Nathan ke lo. Gue emang ngelakuin ini pure karena gue ngerasa ini adalah amanah terakhir dari Pak Baskara yang dikasih ke gue. Bentar dulu. Sebelum gue deal sama lo, ada sesuatu yang bikin gue penasaran. Kata dokter kan golongan darah gue langka. Kenapa kebetulan banget golongan darah lo sama kayak gue? Iya, langka itu bukan berarti nggak ada sama sekali kan. Gue udah bilang sama lo, harusnya lo bersyukur gue selamatin. Lo tuh beruntung tau nggak, di saat lo sekarat ada gue yang darahnya bisa sama lo, jadi gue bisa transfusi darah ke lo. Iya, emang udah takdirnya aja kayak gini. Jelas kan? Kalau gue jadi lo, gue bakal terima tawaran ini, Nathan. Karena ya apa salahnya lo coba gak bakal rugi juga. Justru lo beruntung kan? Karena gue akan berusaha sekeras mungkin untuk nyari keberadaan nyokap lo. Yang dia bilang benar juga sih. Gue gak rugi apa-apa. Malah gue terbantu karena dia yang nyari nyokap gue. Oke, deal. Takdir buruk apaan sih ini? Bokap gue gak ada karena Cakradinata. Terus sekarang gue baru tahu kalau nyokap gue ada hubungannya juga sama mereka. Gue harus balik kerja. Pasti disuruh jagain Alisa. Enggak. Gue udah gak kerja jadi bodyguardnya Mbak Alisa. Sekarang gue kerja di sini, di rumah sakit ini, di bawah timnya Mas Romeo. Gue tahu lo benci banget sama semua yang berhubungan dengan Cakradinata. Tapi ingat Nathan, lo sekarang lagi terluka. Jadi lebih baik fokus lo untuk pulihin diri lo aja. Ya. Lo gak usah sok perhatian sama gue.
Ya udah, kita ngobrol lagi nanti. Oh ya, soal Bu Sandra, lebih baik kita berdua aja yang tahu ya. Kita sama-sama cari tahu keberadaan ibu kita ya, Kak. Ibu, apa benar ibu udah gak ada di dunia ini, Bu? Apa aku benar-benar gak punya kesempatan untuk ketemu ibu walaupun satu kali aja?